Dev Trimon Wanda Dev. Mati sih ki. Dek kok kurang sok gabung loh. Tunggu. Di pantauan ya, aku sih gabung turun. Kurang tak terima ternyata. Polem sambung-sambungan ini loh. Saif Maya bolak balik. Ayo, burungnya dikondisikan, burungnya. Gue gak bisa menang. Ya apa terusan? Kondisi burungnya. Mereka menang. PTT-nya. Oke. Tampil lo PPT nih Dev. Sudah. Gak muncul dah. Mas iku cek ngono. Kakek tak sih anu Dev, sik nang file Dev. Terus mari. Burung metu. Burung kok. Kliken. Klik apa? Apa sih diklik? Kurang dibuka iku. Sudah. Nang lagi burung kok. Gimana teman-teman, apa sudah dibuka? Sik. Ulang mana coba kembali nomor kliken mana? Sudah. Loh, nggak kelihatan. Sudah Wah, apa belum? kelihatan loh. Gorong dah. Burung lesek berkas sih. Belum. Kok demo deh, bingung aku. Ternyata lagi tetep sing kate presentasi. Ya kok nggak iso iki ya apa? Ayo. Bang isak ngono sih. Sik tak buka mana? Ayo, oke. Jogopo Mbak, santai. Dong. Sinyal BE. Santai, seperti di pantai. Sudah. Dorong dah. Belum. Belum, sih kelihatan. Apa iki? Apa file manager-e? Belum deh. Sik aku gak iso. Sik. Searching. Mana? Mari. Sudah. Sudah, wis kelihatan. Sudah, mantap.
Mulai sekarang ya. Sudah. Bu Imelda sudah ada kayaknya. Aksi pembukaan Paksi. Oh, mari ya, mulai lah. Gak ngerti Bu Imelda wis ono ta dorong. Iku lagi durasi kan, Dev? Apa? Iya. Durasi kan? Heeh, dimulai ya. Sembarang wes. Bu Imeldanya udah join, Tarek. Gak tahu. Belum. Waktu nih. Paling nih. Mungkin sore mulai nih. Masih Kapan lu tahu? belum kayak Apa dulu? Sudah kak? Nggak bisa. Terus dimulai ya tak ini. Ya apa rek? mulai kapan? Gimana saya kurang melebu ya? Masak paling. Lah durasinya habis. Apa? Iya, selak durasinya entek. Kalau habis. Bisa saiki ya, Dev? Saiki kita. Ya wis. Monggo Paksi. Apa kok kirim Zoom loh, kirim e-learning loh. Ya. Oh, jangan lupa direkam, Rek. Katanya Bu Imelda nanti disuruh diupload di YouTube kalau nggak salah. Ini wis Sudah. Ya sudah kok. Ayo, Ayo, kan dong. silakan. Oh, Bu Emel udah sudah Dek kan. join. Ayo Paksi dimulai. Aksi pembukaan. Udah gede no, gak ketok bos. Sudah. Kurang gede, gak ketok, gak gede, gak gede. Nah, ini gede baru. Tak mulai ya. Tak mulai ya. Silakan bisa Tak mulai bareng lagi. Ya, ayo. Oh ya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang sistem informasi. Aja di skip dong. Bareng wis mau cedokore. Sistem informasi akuntansi dan manajemen. Saya perkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang satu ada Devira, Dev. Ya, Yang dua ada Nidaur. Yang ketiga ada Wanda. Yang keempat ada saya sendiri, Paksiran Pranata. Yuk geser. Geser dong. Bentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi. Yaitu ada 3, pengertian dokumentasi dan teknik sistem kemonitoran. Nah, yang kedua ada pengguna teknik sistem. Yang ketiga ada jenis-jenis teknik
mendokumentasikan sistem informasi. Oke, turun. Turun, Dev. Nah, pengertian dokumentasi dan teknik sistem. Dokumentasi adalah suatu penjelasan mengenai cara sistem bekerja, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Terus teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern dan juga para personal sistem dalam perkembangan sistem informasi. Seperti itu. Yuk, lanjut. Lanjut, sis. Ya ampun, Sofon. Ayo, Pak. Pengguna teknik sistem. Yang satu ada penggunaan teknik sistem dalam auditing. Itu ada 3. Ada evaluasi struktur pengendalian intern, pengujian ketaatan, dan kertas kerja. Terus yang kedua ada penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Ada 3. Yang satu ada analisis sistem, yang 2 ada desain sistem, yang ketiga ada implementasi sistem. Lanjut, sis. Kemudian ada jenis-jenis dari teknik dokumentasi sistem informasi. Yang pertama ada diagram proses bisnis, yang kedua ada diagram arus data atau DAD, dan yang terakhir ada bagan alir. Untuk diagram proses bisnis sendiri, yakni merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis. Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada tahun 2002 mensyaratkan laporan pengendalian internal dalam laporan tahunan perusahaan publik yang menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga struktur pengendalian internal yang memadai serta mengukur keefektifan pengendalian internal perusahaan. Diagram proses bisnis atau DPB yakni cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Di sini ada simbol-simbol dari diagram proses bisnis. Yang pertama yakni simbol mulai yang diwakili oleh gambar lingkaran kecil, kemudian simbol akhir yang diwakili oleh gambar lingkaran kecil yang bergaris tebal, kemudian simbol aktivitas dalam proses yang diwakili oleh gambar persegi yang sisinya tumpul dan penjelasan aktivitasnya ditempatkan di dalam persegi. Kemudian ada simbol keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah gambar wajik dan penjelasannya juga ditempatkan di dalam simbol. Kemudian ada simbol arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh anak panah, dan informasi anotasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB, dan jika dibutuhkan panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Kemudian ada pedoman dari diagram proses bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memahami proses bisnis, kemudian mengabaikan komponen-komponen tertentu, memutuskan seberapa detail yang dimasukkan, mengelola bagan alir, memasukkan sisi proses bisnis dalam diagram, menggambarkan sketsa kasar DPB, dan menggambarkan salinan final DPB. Selanjutnya ada diagram arus data. Diagram arus data
mendeskripsikan grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Simbol-simbol diagram arus data yaitu yang pertama ada kotak atau namanya asal data dan tujuan data yang merupakan entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Yang kedua ada lingkaran atau transformasi atau pengolahan data, di mana itu terjadi apabila data melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan. Yang ketiga ada satu panah atau arus data, adalah perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Dan yang terakhir, penyimpanan data atau garis bawah, merupakan tempat data disimpan. Berikut, bentar ya teman-teman. Berikut diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Ini merupakan diagram dari DAD tadi. Untuk mempermudah teman-teman, saya akan memberikan sebuah cerita. Jadi begini, ada pelanggan A yang ingin membeli rumah dengan sistem kredit. Kemudian terjadi alur kedua, yaitu perpindahan data yang akan digunakan sebagai sumber pembayaran. Setelah data tersimpan, selanjutnya masuk ke alur C, yaitu proses pembayaran. Dalam proses pembayaran, pelanggan membayar uang muka melalui bank. Setelah melakukan pembayaran di bank, data pembayaran akan dikirim pada pihak pemberi kredit untuk memperbarui piutang atau itu disimbolkan huruf F. Setelah itu, pelanggan harus membayar cicilan selama waktu yang ditentukan. Dalam proses memperbarui piutang tersebut, informasi yang akan disampaikan kepada manajer kredit. Kemudian ada diagram konteks. Diagram konteks adalah DAD yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data secara detail. Contoh diagram konteks untuk pemrosesan kajian. Ini merupakan contoh diagram konteks. Sistem pengolahan gaji atau upah yaitu sekumpulan komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Terdapat 4 komponen dalam sistem pengolahan gaji. Yang pertama itu ada government agency, di mana itu gaji yang diterima pekerja sudah melalui tahap perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua ada employees, gaji diolah sesuai dengan jabatan yang dianggu. Yang ketiga ada bank, di mana itu bank sebagai penyalur gaji usaha ke pekerja. Dan yang terakhir ada manajemen. Pengolahan keseluruhan gaji diatur oleh pihak manajemen. Dari komponen 4 tersebut, gaji dapat tersalurkan ke pekerja secara lancar. Udah. Oh, ya. Bagan alir. Bagan alir adalah bagan chart yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Next step. Simbol-simbol bagan alir sendiri terbagi menjadi 4,
Yang pertama, simbol input atau output yang berisi satu dokumen. Maksudnya dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Dua, berbagai salinan dokumen kertas. Menjelaskan tentang pengilustrasian dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Tiga, output elektronik. Menjelaskan tentang informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Yang empat, entry data elektronik, menjelaskan tentang alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Yang kelima, alat input dan output elektronik, menjelaskan tentang entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Simbol bagan alir kedua yaitu simbol pemrosesan, yang berisi satu, pemrosesan komputer. Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Dua, operasi manual, menjelaskan tentang operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Next, Dev. Simbol-simbol bagan alir yang ketiga yaitu simbol penyimpanan yang berisi satu, database. Maksudnya data yang disimpan secara elektronik dalam database. Dua, pita magnetis. Menjelaskan tentang data yang disimpan dalam pita magnetis, pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Tiga, file dokumen kertas. Menjelaskan tentang huruf yang mengindikasikan file urutan pemesanan. N maksudnya secara numerik, A secara alfabet, B tanggal. Yang empat, jurnal, maksudnya mewakili jurnal akuntansi. Simbol bagan alir yang terakhir yaitu simbol arus, yang berisi satu, arus dokumen atau pemrosesan. Menjelaskan tentang pengarahan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan. Dua, hubungan komunikasi, menjelaskan tentang transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Tiga, konektor dalam halaman, menjelaskan tentang penghubungan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Empat, konektor luar halaman, menjelaskan entry dari atau keluar ke halaman lain. Lima, terminal. Maksudnya awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Yang keenam, keputusan. Menjelaskan tentang langkah pembuatan keputusan. Yang ketujuh, anotasi atau catatan tambahan. Penambahan komentar deskripsi atau catatan penjelasan sebagai klasifikasi. Jenis-jenis bagan alir. Jenis-jenis bagan alir sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen yang berfungsi untuk menelusuri dokumen dari awal sampai akhir dalam organisasi sesuai dengan area tanggung jawab suatu transaksi. Jenis khusus bagan alir disebut bagan alir pengendalian internal, yang digunakan untuk mengevaluasi kecakupan pengendalian intern, seperti pemisahan fungsi dan pengecekan independen. Yang kedua, bagan alir sistem. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output dari sistem informasi akuntansi. Bagan alir berawal dari pemasukan data ke dalam sistem, dan setiap data dimasukkan ke dalam sistem, lalu data yang diproses disajikan dalam bentuk output atau laporan, sehingga menghasilkan informasi yang baru. Yang terakhir, bagan alir program. Bagan alir program menggambarkan urutan proses pengolahan data dalam suatu program komputer. Selain itu, bagan ini menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya Susi Kusumawardhani mau bertanya. Ya. Silakan. Sekarang sudah sesi tanya jawab ya.
Silakan bisa ditanyakan ke penyaji terlebih dahulu untuk dokumentasi sistem. Cuman yang bisa saya kasih garis besar dalam materi teknik dokumentasi sistem itu adalah flowchart ini sebenarnya adalah menjelaskan bagan alur, atau bisa juga flowchart ini menjelaskan suatu aliran yang ada di sistem suatu perusahaan. Nah, aliran ini terkait dengan sistem informasi akuntansi. Jadi, seorang konsultan sistem itu akan bisa membaca, oh, proses bisnis pada perusahaan ini seperti apa sih, dengan membaca atau dengan melihat flowchart-nya. Jadi flowchart itu sangat membantu bagi bagi perusahaan untuk mengetahui proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh penyaji tentang bagan alur atau flowchart, tentang penjualan secara kredit, ya, kemudian tentang penggajian. Nah, di situ user atau pembaca atau pengguna dari sistem itu akan bisa mengetahui, oh ternyata tahapan untuk menyetujui atau melakukan penjualan secara kredit itu tahapannya apa dulu. Nah, itu tergambar di flowchart. Jadi, kegunaan simbol-simbol tadi yang dijelaskan dalam materi tadi itu gunanya untuk bisa membaca. Jadi, untuk memulai itu disimbolkan apa, kemudian dokumen itu disimbolkan apa. Jadi, memang seorang akuntan itu harus hafal. Simbol-simbol itu artinya apa, itu harus hafal. Karena pada saat suatu perusahaan itu membutuhkan, tidak mungkin kan perusahaan itu mendeskripsikan alurnya. Namanya alur ya harus ada gambarnya. Gitu. Nah, itu bisa diketahui dengan membuat flowchart itu sendiri. Nah, itu garis besar dari materi ini. Maka seorang akuntan harus hafal. Input itu simbolnya apa? Proses itu simbolnya apa? Keputusan itu simbolnya apa? Kalau sistem ini dilakukan manual, dilakukan terkomputerisasi, disimbolkan dengan apa? Outputnya bagaimana? Arsipnya itu simbolnya apa? Yang tadi segitiga ke bawah itu kan arsip. Arsipnya juga bisa dijelaskan, ini arsipnya berdasarkan apa? Berdasarkan A itu alfabet, berdasarkan B itu bit, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari teknik dokumentasi sistem atau flowchart. Oke, silahkan. Ada yang ditanyakan ke penyaji dulu. Maka tugas saya kemarin ya, di hari Senin itu ya, yang saya geser di hari Selasa, tugasnya adalah silahkan diambil contoh flowchart yang ya, flowchart-nya kayak apa. Nah, di situ nanti kita akan tahu, oh ternyata manfaat flowchart itu seperti ini. Semuanya bisa tergambar melalui flowchart. Jadi nanti yang mau ambil skripsi tentang sistem informasi akuntansi tidak lepas dari flowchart ini. Karena sistem informasi akuntansi itu erat kaitannya dengan flowchart. Karena dia menggambarkan aliran data, aliran tahapan-tahapan sistem yang dilakukan. Itu dengan flowchart. Silahkan, ada yang ditanyakan? Di kelas ini ada yang sudah bekerja? Belum. Oh, belum. Sudah, Ada yang Bu. bekerja semua? Ya, kalau nanti di dunia kerja, nanti Anda akan sering temui atau Anda mungkin ditugasi untuk membuat flowchart di perusahaan Anda. Misalnya pegang tentang, coba sih saya buatkan flowchart untuk penyimpanan bahan baku sampai dengan barang jadi, misalnya seperti itu. Nah, itu kegunaan dari flowchart. Ayo silakan kita manfaatkan Zoom ini dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan.
Jelas semua berarti ya, kalau nggak ada yang tanya ya. Bu, saya mau bertanya. Ke penyaji dulu tanyanya ya, ke penyaji dulu. Iya, mau nanya ke penyaji. Aku mau tanya, Rek. Iya, silakan. Pertanyaanku ya, kan tadi kan di dalam pedoman diagram proses bisnis itu salah satunya ada kata-kata mengabaikan komponen tertentu. Nah, di situ maksudnya itu mengabaikan komponen tertentu itu yang kayak gimana? Terus berikan contoh komponen-komponen seperti apa yang harus diabaikan. Terima kasih. Bisa ditunjukkan slide-nya yang menjelaskan itu. Mengabaikan ya. Mengabaikan komponen. Diagram apa tadi? Yaitu yang di poin 2, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Oh. Mengabaikan komponen tertentu. Alah. Ya, Ci, silakan dijawab dulu ya. Ya, Bu, sebentar. Ayo silakan penyaji dijawab dulu. Agak lebih cepat, kita dibatasi waktu. Dinamakan dokumen akan. Coba ditunjukkan slide-nya tentang gaji tadi, Mbak. Tampilkan slide tentang gaji. Tentang apa, Bu? Gaji, flowchart gaji. Gambarnya di saya kok nggak jelas ya. Sudah tampil ini. Bukan yang ini, Bu. Yang ini apa, Bu? Flowchart tentang gaji. Oke, jauh nggak apa-apa. Pembayaran pelanggan. Nah, kalau dilihat dari flowchart ini, pertama itu adalah pelanggan. Ya. Pelanggan itu
melakukan suatu proses pembayaran. Ya. Pelanggan, kemudian di sini adalah pembayaran pelanggan, kemudian proses pembayaran. Ya. Nah, kemudian di sini proses pembayaran itu dilakukan melalui bank. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan ada komponen-komponen yang diabaikan, di sini tidak dijelaskan pelanggan ini membeli barang apa. Nah, itu deskripsi yang diabaikan. Tapi secara garis besar, flowchart ini menggambarkan aliran data, aliran sistem. Itu garis besar di flowchart. Jadi memang ada komponen-komponen yang diabaikan. Salah satu contoh pada flowchart ini, komponen yang diabaikan itu di sini adalah tidak dideskripsikan. Pelanggan ini membeli apa? Kemudian membayarnya di bank mana? Gitu ya. Proses pembayarannya berapa kali? Yang di ACC untuk transaksi berapa? Nah, ini memang diabaikan. Karena flowchart itu tidak menjelaskan itu. Flowchart itu hanya menjelaskan aliran data. Itu yang dimaksud dengan komponen-komponen yang lain yang diabaikan. Itu maksudnya. Siapa tadi yang tanya? Mbak Wilda. Iya, ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Silahkan kalau ada yang lain. Saya ingin bertanya. Silahkan, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut di e-learning. Saya buka forum di e-learning, silahkan bisa tanya jawab di situ. Dan mungkin penyaji bisa mengakhiri presentasinya. Tapi masih lanjut di e-learning ya, di forum ya, Mbak Devira ya. Demikian presentasi. Ininya adminnya silakan bisa di close. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.